Wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan Pak Tri. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, ini adalah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia sudah masuk di bab 3. Nah, kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, kalimat langsung ini nanti yang sering keluar di soal ASPD, tetapi lebih ke bagaimana penggunaan tanda baca seperti itu. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah kalimat langsung ya. Nah, anak-anak bisa nanti juga dilihat di buku bahasa Indonesianya di halaman 71. Nah, yang pertama untuk kalimat langsung itu adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh pembicara ini ya. Langsung diucapkan oleh pembicara atau pelaku. Nah, kalau tidak langsung seperti namanya ya, tidak langsung, maka kalimat yang tidak langsung diucapkan oleh pembicara atau pelaku. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, untuk kalimat langsung itu ada tanda petik 2. Nah, ini ya. Petik 2-nya seperti ini. Petik 2 di awal kalimat dan di akhir kalimat. Nah, lalu sebelum tanda petik 2 itu ada tanda komahnya. Sebelum tanda petik 2 ada komahnya. Nah, selanjutnya di huruf pertama di awal petikan ada petikan 2 ya. Nah, nanti menggunakan huruf kapital. Harus menggunakan huruf kapital karena itu kalimat baru, kalimat yang diucapkan oleh pelaku. Maka ditulis dengan huruf kapital. Nah, sedangkan kalau yang tidak langsung tuh tidak menggunakan tanda petik, tidak menggunakan tanda petik. Lalu menggunakan kata hubung bahwa, agar, untuk, dan untuk pertanyaan menggunakan kata apakah serta mengenai. Dan ini biasanya karena tidak ada tanda petik 2 maka tidak menggunakan huruf kapital di tengah-tengahnya, tetapi di awal kalimat tetap kapital. Nah, di sini langsung saja ke contoh. Nah, ini ya contohnya. Lani berkata, kunang-kunang di hutan ini cantik sekali. Nah, ini contoh kalimat langsung ya yang Pak Tri lingkari warna merah ini. Nah, ini kan Lani berkata. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah Lani. Lani berkata. Nah, apa yang diucapkan? Nah, yang diucapkan Lani adalah kunang-kunang di hutan ini cantik sekali. Nah, sebelum berkata jangan lupa diberi tanda koma, tanda baca koma. Itu ya. Setelah koma baru petik 2. Nah, petik 2 ini petik 2 di awal ya. Nah, lalu selanjutnya huruf pertama yang diucapkan oleh tokoh di sini kebetulan adalah Lani, ditulis dengan huruf kapital. Kunang-kunang karena ini ada 2 kata ya pengulangan maka menggunakan tanda pisah ya. Nah, lalu tanda hubung, maaf. Kunang-kunang di hutan ini cantik sekali. Nah, yang diucapkan kan satu kalimat cantik sekali. Sudah selesai. Jangan lupa diberi tanda baca apa? Titik. Setelah titik baru petik 2. Seperti ini. Ini jika yang berkatanya atau yang berkatanya itu di depan. Nah, di sini yang bawahnya ini adalah yang berkata atau bertanyanya atau tokohnya itu ada di belakang. Nih ya, apakah kamu sudah lapar? Tanda petik 2. Tanya ibu kepadaku. Nah, kalau ini karena yang diucapkan adalah di awal kalimat. Karena yang diucapkan di awal kalimat, maka diberi petik 2-nya di awal, petik 2 di awal, lalu setelah petik 2 jangan lupa huruf
kapital. Apakah kamu sudah lapar? Nah, ini kan sebuah kalimat tanya. Karena kalimat tanya, maka menggunakan tanda baca apa? Tanya. Nah, setelah kalimat yang diucapkan itu selesai, ditulis semua beserta tanda baca tanyanya, baru diberi tanda petik 2. Jadi tanda petik itu ada di awal dan ada di akhir. Gitu ya. Baru tanya ibu kepadaku. Nah, jangan lupa akhir kalimat diberi tanda baca titik. Nah, ini adalah contoh kalimat langsung. Kalau yang tidak langsung ini mudah ya. Contoh yang pertama ini. Tadi kan yang langsungnya kan Lani berkata. Nah, ini langsung diubah. Lani mengatakan bahwa kunang-kunang di hutan ini cantik sekali. Nah, ini apa yang membedakan? Yang membedakan berkatanya ini diubah menjadi mengatakan. Lalu ditambahi sebuah kata apa? Bahwa. Nah, nanti bisa kalian buat kalimat langsung ini menjadi tidak langsung dengan mengubah kata kerja dan menambahkan kata bisa bahwa, bisa agar, bisa untuk, dan yang lainnya juga. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang bawah, apakah kamu sudah lapar? Tanya ibu kepadaku. Nah, lalu di sini kalau dibuat menjadi tidak langsung, kan ini tanya ibu, langsung aja kata kerja tanyanya diubah. Ibu bertanya, apakah aku sudah lapar? Nah, seperti itu. Tidak menggunakan tanda baca petik 2. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini Pak Tri akan mencontohkan lagi kalau anak-anak masih bingung. Nah, semisal kayak gini ya. Semisal Pak Tri contohkan gini. Doni berkata, hari ini ya, hari ini sekolah libur. Nah, hari ini sekolah libur. Apa yang diucapkan? Yang diucapkan hari ini sekolah libur. Nah, jangan lupa di sini diberi tanda baca petik. Lalu sebelum tanda baca petik, setelah kata berkata diberi tanda baca apa? Koma. Gitu ya. Doni berkata, terus diberi tanda baca koma. Setelah itu petik di awal. Nah, setelah petik jangan lupa huruf pertamanya harus kapital. Hari ini sekolah libur. Nah, hari ini sekolah libur itu kan kalimat biasa. Karena kalimat biasa ini kita beri tanda baca apa? Titik. Setelah itu petik 2. Nah, kayak gini. Selesai. Nah, ini adalah contoh kalimat apa? Langsung. Nah, ini contoh kalimat langsung. Pak, kalau diubah menjadi kalimat tidak langsung bagaimana? Nah, kalau diubah menjadi kalimat tidak langsung, ini langsung saja kita ubah kata kerjanya. Nah, di sini kan berkata, langsung kita ubah. Doni mengatakan, kita tambahi kata hubung antara bahwa, agar, untuk. Yang pas kira-kira yang mana? Yang bahwa. Nah, mengatakan bahwa hari ini sekolah libur. Oke, seperti itu. Jangan lupa diberi tanda baca apa? Titik, karena di akhir kalimat. Gitu. Mudah kan? Oke, mudah ya.
Untuk yang contoh pertama seperti itu. Selanjutnya Pak Tri kasih contoh lagi yang kedua. Oke, contoh yang kedua ini kalimat langsung ya, kalimat langsung. Nah, semisal ya, Andi bertanya. Nah, di sini kira-kira kalau kalimatnya dua kata ini, kira-kira langsung atau tidak langsung? Udah jelas ya, ini langsung ya. Andi bertanya. Lalu jangan lupa diberi tanda baca apa? Koma. Setelah itu apa? Petik 2. Kenapa kok petik 2? Karena kita akan menuliskan kalimat yang akan ditanyakan oleh Andi. Nah, semisal kayak gini. Mengapa? Nah, karena ini huruf pertama, maka ditulis dengan huruf kapital. Mengapa hari ini sekolah libur? Ini kalimat apa? Kalimat tanya. Kalau kalimat tanya diberi tanda tanya. Nah, setelah diberi tanda baca tanya, ini kan udah selesai semua. Jangan lupa diberi tanda petik 2. Jadi petik 2-nya ada di awal dan ada di akhir. Seperti itu. Nah, gitu ya. Ini adalah kalimat langsungnya. Kalau dibuat yang tidak langsung bagaimana? Nah, kalau yang dibuat tidak langsung bisa seperti ini. Bisa Andi, nah, bertanya, kita ubah kata kerjanya menjadi menanyakan. Mengapa hari ini sekolah libur? Nah, jangan lupa dikasih tanda baca apa? Menanyakan mengapa sekolah hari ini libur. Oke, ini bisa kalian tanda bacanya titik aja ya, karena ini sebuah kalimat tidak langsung kayak gitu. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Sekarang Pak Tri akan mencontohkan yang ketiga. Contoh yang ketiga ini nanti yang berkata atau yang bertanya itu di belakang. Seperti yang ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini tolong diperhatikan ya ini ya. Nah, yang pertama kita pikirkan apa yang mau diucapkan terlebih dahulu. Semisal anak-anak, ini kalimat langsung ya, maaf, kalimat langsung. Anak-anak mulai masuk di hari Rabu. Anak-anak mulai masuk di hari Rabu, kata Pak Guru. Nah, semisal kayak gitu ya. Itu kan yang mau diucapkan oleh Pak Guru. Nah, maka kalimat yang mau diucapkan ini jangan lupa diberi tanda petik 2 di awal. Anak-anak mulai masuk di hari Rabu. Nah, ini kan kalimat biasa ya. Kalimat biasa ini tidak usah kita beri tanda baca tanya, tanda baca seru. Lalu tanda baca apa, Pak? Nah, biasanya kan tanda baca apa? Titik. Nah, tetapi untuk aturan di kalimat langsung, jika itu kalimat biasa, ini diberi tanda baca koma, ini tanda baca petik 2, lalu ditulis siapa yang mengucapkan. Ini kecil aja ya, katanya kecil aja.
kata Pak Tri. Nah, semisal kayak gini, kata Pak Tri. Nah, ini tanda baca titiknya di mana? Nah, di sini setelah kalimat itu selesai. Jangan di bagian setelah kata Rabu di sini. Ingat-ingat ya, setelah kata Rabu ini tanda bacanya apa? Koma. Nah, seperti yang ada kalau yang dicontoh ini kalimat tanya ya. Kalau kalimat tanya itu nanti menggunakan tanda tanya. Tetapi kalau kalimat biasa itu jika kata Pak Tri, kata Andi, kata Doninya ada di belakang. Nah, itu kalimat biasa sebelum tanda petik terakhir itu diberi tanda baca koma sebagai pengganti titik. Pak, kenapa enggak titik? Karena kalimatnya belum selesai. Kalimatnya ada di paling akhir, yaitu setelah kata Pak Tri. Seperti ini. Itu ya. Nah, Pak Tri contohkan lagi. Anak-anak jangan lupa membawa alat kebersihan. Anak-anak jangan lupa membawa alat kebersihan. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang nanti akan diucapkan oleh Pak Tri. Contoh ya, anak-anak jangan lupa membawa alat kebersihan, kata Pak Tri. Nah, ini tanda bacanya bagaimana? Ini ya. Anak-anak, nah ini kalimat awalnya kita beri tanda baca petik 2. Jangan lupa membawa alat kebersihan. Nah, ini anak-anak jangan lupa membawa alat kebersihan. Ini sebuah kalimat apa? Kalimat perintah. Karena kalimat perintah itu harus diakhiri dengan tanda baca apa? Seru. Nah, seru ya. Setelah kalimatnya selesai, jangan lupa diberi tanda baca petik 2. Nah, lalu di akhir kalimat setelah kata Pak Tri diberi tanda baca apa? Titik. Nah, kayak gini. Itu ya. Kalau kalimat biasa menggunakan tanda baca titik. Kalau kalimat perintah menggunakan tanda baca seru. Kalau kalimat tanya menggunakan tanda baca tanya. Nah, tetapi untuk kalimat langsung yang kata Pak Tri, kata Doni, kata Andi, tanya Andi. Nah, yang kata-kata yang tadi itu letaknya di belakang, seperti contoh yang Pak Tri garis bawahi yang pertama ini. Kan kata Pak Tri kan di belakang ya. Maka tanda baca titiknya ini diubah menjadi tanda baca koma. Khusus untuk kondisi seperti ini. Oke. Nah, lalu satu lagi di sini yang menggunakan tanda baca tanya seperti ini. Kalau tanda baca tanya kan pasti kalimat tanya ya. Nah, contohnya Pak Tri buatkan dulu. Gitu ya. Contoh kayak gini. Apakah hari ini ada yang sakit? Kata Pak Tri. Nah, itu kalimat yang akan Pak Tri buat. Gimana penulisannya? Nah, seperti biasa ya. Pertama, jangan lupa diberi tanda baca petik. Lalu huruf pertama kapital. Apakah hari ini ada yang
tidak masuk aja, tidak masuk. Ini kalimat apa? Kalimat tanya. Kalau kalimat tanya diberi tanda baca apa? Tanya. Lalu setelah itu tanda apa? Petik 2. Di awal dan di akhir harus ada. Setelah itu siapa yang mengucapkan? Tanya Pak Tri. Nah, seperti ini contohnya. Gitu ya. Kurang lebih untuk kalimat langsungnya seperti ini. Nanti kalau dibuat kalimat tidak langsung tinggal kalian ubah aja. Contoh di sini ya. Yang pertama kan anak-anak mulai masuk di hari Rabu, kata Pak Tri. Nah, tinggal diubah. Pak Tri mengatakan bahwa anak-anak mulai masuk di hari Rabu. Gitu. Selanjutnya yang bawahnya, anak-anak jangan lupa membawa alat kebersihan, kata Pak Tri. Nah, kalau diubah menjadi kalimat tidak langsung tinggal diubah gini. Pak Tri mengatakan bahwa anak-anak jangan lupa membawa alat kebersihan. Nah, lalu yang terakhir, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tanya Pak Tri. Nah, tinggal dibalik. Pak Tri menanyakan, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Tri sampaikan. Tolong nanti dipelajari lagi. Jika masih bingung, tolong diulang-ulang supaya kalian paham. Gitu ya. Sekian dari Pak Tri. Jika banyak salah Pak Tri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.